Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, tak terasa kita ada di penghujung tahun 2023 dan pada hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus di mana kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan kepada Bapak Gembala dan Ibu Rohani di tempat ini serta jemaat Tuhan di tempat ini yang mempercayakan kembali kepada saya untuk melayani, memberitakan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang ingin saya sampaikan tidak terlepas dari tema pokok kita yang tertempel di depan, tema pokok tahunan, diselamatkan untuk melayani. Nah, temanya pagi hari ini adalah orang Kristen terpanggil untuk melayani. Saudara, kalau saudara merasa orang Kristen, maka saudara adalah orang-orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat dari arti kata melayani, saudara, dalam bahasa aslinya, yaitu diakoneo, yang artinya dalam bahasa Inggris to be a servant and attendant, atau dalam bahasa Indonesia menjadi pelayan dan pembantu. Jadi melayani adalah suatu kegiatan membantu orang lain atau memberikan diri untuk menolong dan membantu orang lain. Artinya melayani itu kita berguna, bermanfaat buat orang lain. Jadi ketika saudara menjadi orang Kristen, itu secara otomatis saudara terpanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang hadir pada pagi hari di tempat ini bukan seperti dalam bayangan kita. Kalau kita menjadi orang Kristen, yang penting saya menjadi orang Kristen, diselamatkan, sudah sampai di situ, berhenti, tidak. Tetapi pada pagi hari ini, di momen yang tepat kita merayakan Natal, kita mengingat kembali tujuan Kristus Yesus Tuhan datang ke dunia. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyelamatkan saudara dan saya, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ketika Tuhan hadir di dunia, Tuhan sendiri memberi teladan menjadi pelayan sampai akhir kehidupannya di atas kayu salib. Saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, tanggung jawab dan tugas pelayanan itu diberikan kepada siapa, saudara? Kepada saudara dan saya. Sebagai orang-orang tebusan Kristus. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Itu tanggung jawab saya dan saudara. Jadi tidak ada dalil yang penting saya selamat. Sudah tidak. Saudara punya tanggung jawab. Yaitu melayani sesama. Pelayanan yang sesungguhnya adalah pelayanan yang holistik. Bukan hanya sekedar melayani di dalam gereja. Itu baik saudara. Saudara terlibat dalam pelayanan di gereja, saudara memuji Tuhan, menjadi worship leader, menjadi singer, menjadi pemain musik, menjadi usher, menjadi pembersih gereja. Itu baik, tidak ada yang salah. Tetapi pelayanan tidak hanya terbatas, hanya sekedar melayani dalam lingkup gereja. Tetapi jauh lebih daripada itu, pelayanan adalah berbicara tentang pelayanan holistik, menyeluruh, luas di luar sana. Maka dikatakan dalam firman Tuhan kita baca, nats pokok firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dalam Matius 20 ayat 26 dan 28. Matius pasal 20 ayat 26 sampai 28. Yang sudah ketemu katakan amin. Atau Bapak Ibu Saudara yang tidak membawa Alkitab bisa melihat di depan. Kita akan baca ayat ini. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Matius pasal 20 ayat yang ke-26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berpijak dari firman Tuhan pagi hari ini, sudah sangat jelas bahwa saudara dan saya terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Dalam hal ini melayani secara holistik, menyeluruh. Ketika saudara menjadi berkat bagi orang lain, ketika saudara ditempatkan di mana saja, ketika saudara ada di tempat kantor saudara, ketika saudara ada di tempat kerja saudara sebagai karyawan, mungkin ketika saudara sebagai owner di tempat kerja saudara, di toko, di perusahaan, ketika saudara bisa membuat orang lain diberkati, membuat orang lain bisa memuliakan nama Tuhan, saudara sudah menjadi berkat. Tapi sebaliknya, sekalipun saudara ada di dalam gereja, dalam lingkungan gereja, ikut terlibat di dalam pelayanan gereja, bahkan menjadi seorang pengkhotbah sekalipun, tapi kalau saudara tidak menjadi berkat di dalam kehidupan saudara, saya mau katakan, saudara belum melayani. Jadi esensi melayani adalah menjadi berkat bagi orang lain. Ketika saudara melayani di mimbar seperti saya pagi hari ini, menjadi seorang pengkhotbah. Ketika saudara berapi-api berkhotbah memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah firman yang absolut kebenarannya. Ya dan amin. Tetapi ketika saudara keluar dari mimbar, keluar dari gereja, saudara tidak menjadi berkat. Perkataan saudara tidak menjadi berkat. Menjadi batu sandungan. Itu bukan melayani saudara. Ketika saudara menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi mungkin WL worship leader dalam kehidupan saudara, luar biasa dipakai Tuhan, berapi-api, kemuliaan Tuhan bisa hadir di setiap saudara memuji Tuhan. Tetapi kehidupan pribadi saudara, ketika keluar dari gereja ini, saudara tidak menjadi contoh yang baik. Bahkan saudara menjadi batu sandungan, baik dalam perbuatan dan perkataan saudara. Saudara belum dikategorikan melayani Tuhan. Jadi arti melayani Tuhan adalah saudara bermanfaat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu pagi hari ini firman Tuhan sudah sangat jelas. Ketika saudara diselamatkan bukan untuk sekedar saudara selamat. Tetapi saudara memikul tanggung jawab, punya beban dalam hidup saudara. Memiliki tanggung jawab yaitu melayani Tuhan. Kita akan melihat di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-36 dan 40. Matius pasal 25 ayat 36 dan 40. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dari pembacaan firman Tuhan ini sangat jelas bahwa pelayanan yang sesungguhnya adalah pelayanan diakonia. Pelayanan menjadi berkat bagi orang lain. Ketika saudara menjadi berkat bagi orang lain, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara sedang melayani Tuhan. Pada saat hari ini, pagi hari ini saudara, saya sedang berhadapkan Kristus yang ada dalam diri saudara. Maka saya mempersiapkan diri untuk melayani saudara dengan sebaik mungkin. Ketika saudara berhadapan dengan siapapun, di mana saudara berada, ketika saudara berjumpa dengan anak-anak Tuhan, saudara bukan sekedar menjumpai manusianya, tetapi di dalam pribadi manusia itu ada Kristus. Maka oleh sebab itu ketika saudara menjadi pelayan, melayani manusia orang lain, saudara sedang melayani Tuhan. Ketika saudara bisa menjadi berkat, baik itu di dalam perkataan saudara, dalam perbuatan saudara, dimanapun saudara berada, Tuhan tempatkan. Saudara sedang melayani Tuhan. Terlebih kalau Tuhan mau, Tuhan panggil saudara untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terpanggil untuk melayani firman Tuhan, puji Tuhan. Tapi saudara saya mau katakan, sekalipun saudara menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi pengkhotbah sekalipun, menjadi seorang penginjil yang luar biasa dipakai Tuhan sekalipun, kalau saudara tidak menjadi berkat dalam hidup saudara, pelayanan itu adalah sia-sia saudara. Esensi dari melayani adalah saudara menjadi berkat. Di mana ketika saudara melayani, di situ orang bisa memuji Tuhan. Oh haleluya, luar biasa Tuhan Yesus itu. Ketika saudara menjadi majikan yang baik.
Ketika saudara menjadi seorang owner di perusahaan, saudara menjadi owner, menjadi bos yang baik. Sehingga bawahan saudara mengingat saudara, mengatakan, bos saya itu luar biasa. Dia adalah orang Kristen yang luar biasa. Dia adalah anak Tuhan yang luar biasa. Ketika orang mengingat saudara, yang mereka ingat bukan hanya pribadi saudara, tetapi ada Kristus di dalam pribadi saudara. Amin. Itulah arti dari melayani Tuhan. Saudara, makna Natal, kelahiran tanpa ada pengorbanan Kristus, bukanlah sesuatu yang luar biasa. Puncak dari Natal adalah ketika Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Ketika Yesus melayani saudara sampai akhir hidupnya, memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Itulah pelayanan yang sesungguhnya. Itulah makna Natal yang sesungguhnya. Keselamatan buat setiap orang yang percaya kepadanya. Dan inilah yang harus kita beritakan. Inilah yang kita harus bawa kemanapun kita pergi. Dimanapun kita berada. Kita harus bisa menceritakan tentang keselamatan itu. Melalui apa? Perbuatan kita. Melalui apa? Perkataan kita. Melalui apa? Setiap aspek kehidupan kita. Bukankah Yesus Kristus mengatakan di dalam surat-suratnya Rasul Paulus. Kita ini adalah suratan yang terbuka. Setiap orang boleh melihat dan membaca kita. Saudara, apapun profesi saudara saya mau katakan. Baik saudara menjadi seorang bos, karyawan. Saudara mungkin, ya om saya hanya penjual kecil-kecilan. Tidak ada masalah. Bagi Tuhan, yang esensi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah melayani. 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 Sampai akhir kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Jadi tema Natal tahunan kita ini bukan sekedar tema Natal saudara. Itu ada makna yang terkandung yang sangat dalam. Itulah Kristus Yesus Tuhan yang kita kenal, yang kita sembah. Datang ke dunia menjadi teladan buat saudara dan saya. Menjadi pelayan yang setia. Yesus datang bukan untuk dilayani. Tapi Yesus datang untuk melayani ketika di bumi. Sekarang ketika Yesus sudah naik ke surga, tanggung jawab saudara dan saya yang sudah diselamatkan adalah menggantikan Kristus dalam hal ini menjadi pelayan. Melayani dalam segala aspek kehidupan. Jauh lebih baik kalau saudara terlibat di dalam pelayanan gereja itu jauh lebih baik. Tapi sekali lagi saya mau katakan, apapun pelayanan saudara itu di dalam gereja, tidak akan ada gunanya kalau itu saudara tidak menjadi berkat. Maka sekali lagi saya katakan, seorang pemuji dan penyembah Tuhan itu adalah kehidupan. Bukan sekedar waktu WL di depan, bukan sekedar waktu show. Seorang pemain musik bukan waktu hanya sekedar main musik di depan. Tetapi kehidupan dia di luar sana, dibaca oleh setiap orang. Apakah dia bisa menjadi berkat bagi orang lain? Mungkin pelayanan saudara di gereja, wow luar biasa. Sebagai seorang pengkhotbah, wow luar biasa. Sebagai seorang penginjil luar biasa dipakai Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan mungkin. Sekali khotbah ribuan orang bertobat. Tetapi setelah saudara berhenti berkhotbah, setelah saudara berhenti memberitakan firman Tuhan, kehidupan saudara apakah masih sama ketika saudara ada di mimbar atau setelah keluar mimbar? Perkataan saudara, perbuatan saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain atau tidak. Itulah pelayanan yang sesungguhnya saudara. Kita akan melihat mengapa setelah kita diselamatkan harus melayani Tuhan Yesus. Ini yang esensi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saudara. Kita harus tahu. Mengapa? Pertanyaannya. Mengapa saudara dan saya setelah diselamatkan harus, ini suatu keharusan saudara, melayani Tuhan. Yang pertama, karena melayani adalah bentuk rasa syukur kita atas anugerah yang sudah kita terima. Suatu bentuk ucapan syukur. Saudara saya mau kasih tahu. Ketika saudara mengalami kecelakaan dan saudara terluka berat dan ada orang yang menolong saudara, apa yang pertama kali saudara keluarkan dari perkataan saudara? Mengatakan apa? Thank you, terima kasih. Gak mungkin saudara maki-maki orang yang sudah menolong saudara, betul? Pertama kali ketika saudara ditolong orang yang keluar dari mulut saudara apa? Terima kasih. Sama saudara. Ketika saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang harus saudara lakukan adalah
ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bentuk ucapan syukur kita itu adalah dalam melayani. Bentuk konkretnya saudara. Bentuk realnya itu kita melayani. Oleh sebab itu kenapa kita sebagai orang percaya harus melayani. Karena itu adalah sebagai ucapan syukur kita ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita lihat ayatnya saudara. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang 57 sampai 58. 1 Korintus 15 1 Korintus 15 ayat yang 57 sampai 58. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selama dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saya ulangi ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Melayani sesama. Apa itu pekerjaan Tuhan? Menjadi berkat. Itu yang Tuhan mau. Dan pagi hari ini momen yang tepat saudara merayakan Natal. Saudara diingatkan kembali esensi yang sesungguhnya sebagai orang percaya. Bukan yang penting, aku sudah merdeka, saya sudah diselamatkan. Sudah, yang penting pokoknya saya sudah selamat, titik. Ternyata saudara, di balik saudara diselamatkan itu Tuhan sedang memberikan tanggung jawab. Yaitu saudara menjadi berkat bagi setiap orang. Ketika saudara ada di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan saudara ada. Ketika saudara ada di tengah-tengah rekan-rekan kerja saudara. Ketika saudara ada di tempat pekerjaan saudara. Ketika saudara bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Ketika saudara bisa menolong orang lain yang sedang kesusahan. Melayani itu tidak harus berbentuk uang saudara. Syukur kalau saudara punya uang bisa berbagi dengan orang-orang yang sedang mengalami kekurangan. Tetapi dalam bentuk apa saudara? Doa pun pelayanan saudara. Ketika saudara mengingat saudara-saudara kita yang sedang sengsara, sedang kesusahan, saudara mengingat dan bawa dalam doa, itu pelayanan saudara. Orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ketika saudara di dalam kehidupan sehari-hari, saudara memberikan pertolongan kepada orang lain, itu pelayanan. Dalam doa pun pelayanan. Dalam setiap kegiatan kita. Ketika saudara menjadi kesaksian dalam hidup saudara. Ketika saudara bisa memberikan motivasi bagi orang lain, itu pun sudah bentuk pelayanan saudara. Mungkin di antara saudara, di antara teman-teman saudara ada yang sudah putus asa hidupnya karena beban berat dalam kehidupannya. Sampai akhirnya harus maaf. Mungkin enggak ada gunanya saya hidup. Ambil jalan pintas mau bunuh diri. Ketika saudara melihat itu, saudara memberikan nasihat, saudara memberikan motivasi dalam hidup. Itu adalah satu bentuk pelayanan yang konkret saudara. Dan orang itu sadar dan dia tetap tinggal di dalam Kristus. Itu salah satu bentuk pelayanan. Apapun. Jadi tidak ada alasan. Om saya tidak bisa melayani. Saya tidak bisa WL. Saya tidak bisa singer. Saya tidak bisa ini dan itu di gereja. Selama ini asumsi kita melayani Tuhan hanya ada di ruang lingkup gereja. Sama katakan sekali lagi. Pelayanan itu bukan hanya sekedar di ruang lingkup gereja. Jauh lebih baik saudara memang bisa melayani di mimbar ini, saudara, di gereja ini, dalam bentuk pelayanan apapun. Tetapi jauh yang Tuhan inginkan, jauh daripada itu. Saudara bisa melayani diakonia di luar sana. Melayani sesama saudara. Itu yang Tuhan mau saudara pagi hari ini. Karena bentuk pelayanan kita ini adalah pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika saudara menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa kita harus melayani? Yang pertama, karena itu adalah rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau orang sudah termotivasi karena rasa syukur ini saudara, apapun bentuk saudara lakukan, orang tidak mau menghiraukan saudara, orang mencemooh saudara, saudara gak akan peduli. Ketika saudara sudah memberi yang terbaik buat orang lain, menolong orang lain, lalu saudara diabaikan, diacukan, bahkan difitnah, saudara tidak akan pernah berhenti untuk berbuat baik buat orang lain. Karena apa? Karena saudara mengingat
apa yang saudara lakukan itu bukan hanya sekedar untuk orang itu, tetapi rasa syukur saudara kepada Tuhan. Amin. Itu yang akan memotivasi saudara, kemanapun saudara akan menjadi berkat. Ketika saudara ada tanamkan dalam pikiran saudara bahwa saya melayani adalah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah menganugerahkan keselamatan buat saya. Maka baik orang itu mau terima atau tidak terima, baik orang itu baik atau tidak baik dengan kita akan tetap melayaninya. Itu yang Tuhan mau. Tapi kebanyakan kita orang percaya kan tidak, saudara. Kita melayani pilih-pilih. Ya kalau dia baik dengan saya akan jauh lebih baik dengan dia. Kalau dia nggak baik dengan saya, jangan salahkan saya kalau saya tidak mau tegur dia. Saudara mengatakan, apakah saudara bisa dikatakan sebagai orang percaya kalau seperti ini? Apa bedanya saudara dengan orang di luar sana yang tidak percaya Yesus Kristus? Tidak ada bedanya, saudara. Jadi sekali lagi, ketika saudara melakukan pelayanan, itu dasarnya adalah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Yang kedua, untuk membuktikan cinta kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Cinta itu perlu dibuktikan, saudara. Saya pernah menjadi muda, saudara. Saya tidak langsung menjadi tua seperti ini. Artinya saya juga sudah pernah mengalami fase pacaran. Dan waktu saya pacaran pun dituntut oleh pasangan saya. Saya tidak hanya sekedar mengatakan, I love you. Tidak hanya sekedar itu, saudara. Mereka tuntut. Kata mereka karena pacar saya bukan hanya sekedar satu, saudara. Istri satu. Tapi pacar saya banyak, saudara. Bukan playboy, saudara. Tapi memang manusia kan suka-suka, ya cari dulu yang cocok yang mana. Saya mau katakan, saudara, setiap orang yang kita katakan I love you, dia tidak hanya sekedar, oh iya saya juga cinta. Tidak, dia akan menuntut bukti cinta kita. Apa kata cintamu itu? Buktinya mana? Buktinya mana? Nah, ketika kita mengatakan Tuhan Yesus aku mengasihimu, aku mencintaimu. Tuhan Yesus juga mengatakan, lu cinta aku, cintanya mana? Buktinya mana? Kita akan lihat, saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15. Yohanes, pasal 14 ayat yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan salah satu perintah Tuhan adalah untuk melayani. Jadi, dasar kita melayani yang kedua adalah sebagai bukti wujud cinta kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika saudara melakukan yang terbaik di dalam hidup saudara, menjadi berkat buat orang lain, saudara sedang membuktikan cinta saudara kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Berat, Om. Aduh, sangat-sangat berat, Om. Dia kalau baik dengan saya bisa baik dengan dia. Kalau dia nggak baik dengan saya, buat apa saya baik dengan dia? Ini kebanyakan orang, saudara. Di luar sana. Tapi saya yakin di dalam sini tidak ada, saudara. Amin. Karena kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Bukti kita mencintai Tuhan adalah dengan kita melakukan firman Tuhan. Salah satu perintahnya adalah melayani. Yang ketiga, bukti untuk apa kita harus melakukan pelayanan, saudara. Mengapa setelah kita diselamatkan harus melayani Tuhan? Yang ketiga adalah karena hidup yang kita hidupi bukanlah milik kita lagi, melainkan milik Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kita harus melayani Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus melayani? Karena hidup yang saudara hidupi yang saat ini, itu bukan milik saudara lagi. Kenapa, saudara? Karena saudara sudah lunas dibayar. Kita lihat ayatnya, saudara, supaya saudara tidak penasaran. Bahwa saudara, saya katakan, saudara bukan milik saudara lagi, tapi milik Kristus dalam hidup saudara. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk
aku. Sekali lagi saya katakan, saudara dan saya tidak punya hak atas diri saudara sendiri, atas diri kita. Kenapa? Kita ini sudah menjadi milik Kristus. Saat kapan itu menjadi milik Kristus? Ketika saudara menyatakan diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi buat saudara. Dan saudara diselamatkan. Ketika saudara diselamatkan itulah, sejak itu saudara tidak punya hak atas hidup saudara sendiri. Karena hidup ini adalah milik Kristus. Oleh sebab itu, melayani itu adalah sudah menjadi karakter Kristus. Jadi saya mau katakan, kalau seandainya saudara menjadi anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan, orang percaya, namun kehidupan saudara tidak menjadi berkat, maka boleh saya katakan saudara belum menjadi milik Kristus. Berarti saudara belum diselamatkan. Ciri orang yang sudah diselamatkan adalah di dalam dirinya ada karakter Kristus. Salah satu karakter Kristus adalah melayani. Di momen Natal ini saya sampaikan sekali lagi supaya saudara sadar siapa saudara yang sesungguhnya. Kita lihat ayat yang selanjutnya saudara. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Tubuh ini saudara, masih dikatakan tubuh ketika saudara ada nafas kehidupan. Tapi ketika saudara sudah tidak ada nafas kehidupan, saudara sudah menjadi bangkai, mayat. Dan itu tidak ada gunanya saudara. Saudara tidak bisa lagi memakai tubuh saudara untuk kemuliaan Tuhan. Terus bagaimana saudara bisa memakai tubuh ini saudara? Yaitu dengan melayani. Firman Tuhan sudah sangat jelas. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Selagi saudara masih bernafas. Oh saya tidak bisa apa ini om, saya ini sakit om, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa penginjilan. Saudara punya tangan kan? Sekarang ini orang tidak lagi harus pergi kemana-mana. Duduk di rumah saja, daripada saudara scrolling itu IG, WhatsApp. Saudara beritakan firman Tuhan melalui media sosial. Sudah saudara menjadi pelayan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Saya sering melihat Bapak Gembala bikin kesaksian di Facebook. Kadang-kadang dikirim ke WA. Itu adalah salah satu bentuk pelayanan nih saudara. Walaupun beliau mungkin tidak pergi penginjilan, tapi beliau ada di rumah. Itu salah satu bentuk pelayanan. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk saudara tidak melayani Tuhan. Mungkin saudara ada di lingkup rumah tangga saudara, di keluarga saudara. Ketika saudara menjadi berkat bagi anak-anak saudara, ketika saudara menjadi berkat bagi suami saudara, ketika saudara menjadi berkat bagi istri saudara, itu pun sudah bentuk pelayanan kepada Tuhan. Maaf saudara, tidak jarang atau tidak sedikit, banyak hamba-hamba Tuhan gagal dalam tanda petik. Pelayanan sih luar biasa dipakai Tuhan. Penginjilannya luar biasa. Bisa memberkati Tuhan. Orang sakit sembuh, orang lumpuh bisa berdiri, berjalan. Orang tuli bisa melihat. Tetapi begitu dia sudah masuk rumah, dia tidak bisa menjadi berkat bagi anak dan istrinya. Dia tidak bisa menjadi berkat bagi suami dan anak-anaknya. Lalu anak-anaknya bilang begini, papa ini omong kosong, dia pintar khotbah. Tapi apa faktanya di rumah? Mama ini pintar khotbah, setia melayani Tuhan. Tapi apa faktanya di rumah? Bikin jengkel, bikin sakit hati. Saudara ini fakta. Kegagalan pelayanan kita itu adalah diuji di rumah saudara. Kesuksesan kita melayani itu diuji di rumah. Ketika saudara bisa menjadi berkat buat anak dan istri saudara. Bisa menjadi berkat bagi istri dan anak-anak saudara. Bagi suami dan anak-anak saudara. Jangan keluar dulu lingkup sekitarmu. Next ayat yang terakhir saudara, kita akan lihat.
1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak ataupun emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kehidupan saudara saat ini, saudara bisa ada di gereja ini, itu bukan karena saudara sudah ditebus melalui perak, emas yang berharga menurut mata dunia. Tetapi jauh lebih berharga. Kehidupan saudara sudah ditebus melalui apa saudara? Darah Kristus yang mahal. Oleh sebab itu saya sekali lagi katakan, hidup saudara bukan milik saudara lagi, tetapi milik Kristus. Maka ada lagu katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Itu yang harusnya ada dalam pribadi saudara. Itulah esensi orang Kristen yang sesungguhnya. Menyadari keberadaan saudara bukan sekedar saya sudah diselamatkan, titik. Tapi sekali lagi, saya mau katakan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan sudah sampai di sini. Tapi saya mau ingatkan kembali, bahwa kehidupan saudara ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bukan berhenti pada saudara. Tetapi keselamatan itu harus saudara lakukan di dalam kehidupan saudara. Wujudkan dalam kehidupan saudara melalui pelayanan. Melayani ini bukan hanya sekedar melayani di dalam gereja, tapi melayani secara holistik. Melayani kepada sesama saudara dimanapun saudara berada, menjadi berkat. Inti dari melayani adalah menjadi berkat bagi orang lain. Jadi pagi hari ini firman Tuhan sampai di sini saudara, biarlah ini firman menjadi renungan buat kita di Natal tahun 2023. Menjadi pengingat buat saudara dan saya. Saya undang para pemain musik untuk ke depan. Kita akan nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Saudara renungkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara menjadi berkat buat orang lain. Apa gunanya Kristus setiap tahun kita peringati kelahirannya tanpa adanya sebuah refleksi dalam hidup. Menyadari bahwa saudara ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan saudara harus menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dimanapun saudara berada. Hidup ini adalah kesempatan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan saudara. Ayo selagi masih ada kesempatan, layani Tuhan. Amin saudara. Terima kasih Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup harus jadi berkah. Harus jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih
saudara. Ketika saudara dan saya percaya Yesus, bukan hanya surga yang akan kita nikmati, tetapi Tuhan memberikan potensi, Tuhan memberikan talenta, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan karunia-karunia-Nya. Tujuannya apa saudaraku? Itu bukan untuk gagah-gagahan. Tujuannya untuk melayani Dia. Ayo, selagi masih ada kesempatan, gunakan talenta yang Tuhan titipkan di dalam hidupmu. Gunakan kemampuan, kesanggupan, bakat yang Tuhan berikan kepada kita semua untuk melayani Tuhan. Jangan habiskan waktumu semuanya hanya untuk bekerja. Kita perlu bekerja, saudaraku. Tetapi kalau saat kita sehat, waktu kita habiskan untuk bekerja saja. Saya mau kasih tahu, hasil pekerjaanmu satu saat akan engkau gunakan untuk cari kesehatan. Sekali lagi, waktu kita sehat, semua kita gunakan untuk bekerja tanpa peduli akan pelayanan. Saya mau kasih tahu, suatu saat harta, uang yang engkau kumpulkan saat engkau sehat, satu saat akan engkau gunakan untuk cari kesehatan. Untuk itu mari, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, layani Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit diri. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.